Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 28 Februari 2024, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, namamu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Ajarilah kami hidup seperti Dia, serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati keselamatan-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, selamat pagi. Hari ini di Bali, secara khusus saudara-saudara kita yang beragama Hindu merayakan Hari Raya Galungan, hari sukacita akan kemenangan. Jadi boleh katakan kegelapan dikalahkan oleh terang. Kita hari ini akan membahas dalam Injil tentang apa yang menjadi buah pikiran, pandangan Yesus
sama seperti pandangan Ibu Zebedeus. Kita lihat dulu Ibu Zebedeus. Ibu Zebedeus mempunyai anak yang disebut kembar, yaitu Yohanes dan Yakobus. Yohanes sebetulnya adiknya, mungkin kembar yang lebih belakangan begitu atau lebih dulu lagi, saya tidak tahu. Tetapi bahwa mereka sering disebut si kembar. Sudah beberapa waktu mereka meninggalkan orang tuanya Zebedeus ketika mereka membantu sang ayah di pantai Genesaret. Lalu mereka meninggalkan jalan dan ayahnya dan mengikuti Yesus. Tentu sebagai seorang ibu rindu dan di lain sisi dia bangga bahwa anaknya mengikuti Yesus. Karena itu dia minta secara manusiawi. Kedekatan anak kembar itu digambarkan oleh ibu ini, ya, mintalah supaya anak-anak itu duduk sebelah kiri dan kanan. Artinya dekat dengan Yesus. Kenapa dekat dengan Yesus? Apa maknanya? Aman, nyaman, amin, dan diimani. Apakah salah orang tua itu minta kepada Yesus? Tidak. Tetapi persoalannya, untuk mengikuti Kristus ternyata bukan soal hanya nyaman dan aman, tapi amin. Artinya amin apa? Mengikuti rencana Allah. Allah itu punya program, Tuhan itu punya program. Melihat secara menyeluruh dari waktu ke waktu kehidupan manusia yang porak-poranda dengan dosa. Dan porak-poranda dosa itu terurai dari kehidupan dan sikap-sikap kita sebagai manusia. Manusia menjajah satu sama lain, protek satu sama lain, korupsi, mencuri hak-hak yang bukan miliknya, menyalahgunakan kekuasaan. Dan itu terjadi juga di dalam kelompok yang disebut kelompok agamis Musa, para ahli kitab. Kenapa? Mereka juga hidup sebagai manusia yang berdarah, berdaging, bertulang, yang memerlukan makan enak, tidur nyaman, rumah yang bagus, ada uang, ada pakaian keren dan sebagainya. Tetapi yang mau dimaksudkan Yesus boleh-boleh saja pakai itu, tetapi dengan kerja keringat sendiri, bukan mengambil hak orang lain atau mengelabui orang dengan pura-pura kudus, kudisan seperti itu. Lalu menjerat orang dengan alasan keagamaan, padahal untuk kepentingannya sendiri. Kalau sekarang kan dikirim rekening, tinggal gesek bisa kemana saja. Menikmati hedonis. Jadi manusia tidak pernah ingat bahwa hidupnya adalah melayani Tuhan. Tetapi kadang-kadang tanda petik memperbudak Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Karena itu rencana Tuhan dalam perjanjian lama itu kita sebut gagal. Sudah mengirim raja dan nabi tapi tetap saja. Sampai hari ini pun juga sama. Yesus sudah disalibkan. Apakah dunia sudah bertobat? Belum. Jadi rencana Tuhan masih gamblang. Masih tetap pada apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa anak manusia, Yesus sendiri sebagai putra manusia yang mewartakan kabar gembira, kabar kebenaran, disiksa manusia. Manusia yang hedonis tadi tidak mau tahu, menyalibkan Yesus, lupa. Maka masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Keponakan bunuh tantanya, menantu bunuh mertuanya, mertua meracuni menantunya, teman menjadi lawan, dan sebagainya. Saling mencari kemenangan sendiri menurut model dunia. Karena itu pada hari ini Yesus mengajarkan kepada para murid tahu goal atau tujuan dari karya.
urusan yang ujung-ujungnya adalah Yesus ditangkap, dimintai pertanggungjawaban, dibunuh. Sebelumnya diolok-olok, disalibkan. Lalu disalibkan, wafat. Orang berpikir selesai, tetapi ternyata itu baru mulai. Sampai hari ini kebangkitan Yesus adalah kunci dari kekristenan. Maka lalu siapa saja yang diundang dan dipanggil menjadi muridnya harus tahu model itu. Itu model pelayanan melalui pengorbanan. Melalui jalan yang lurus, yang tidak boleh bengkok-bengkok, mengikuti arus dunia yang hedonis, bahkan menjerumuskan orang lain. Tetapi harus mengikuti jalan Yesus. Bagaimana Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi sering menjadi semena-mena. Itu marilah kita berdoa agar kita berani pergi seperti Yesus mengajak para muridnya ke Yerusalem untuk disalibkan. Dan disalibkan itu bukan langsung di kayu salib, tetapi juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak beres, teman-teman kita yang tidak beres, maka kita harus meluruskan melalui kejujuran, kedisiplinan. Dan itu tidak gampang. Kejujuran ini mahal. Ibu Sebelius itu dengan jujur, tetapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, Yesus mau kita jujur, tetapi kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita kejar itu jalan keselamatan. Yesus tahu bagaimana caranya agar orang-orang itu tidak terjerat dengan kegelapan, tetapi dengan terang. Maka lalu mari peganglah Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah sejarah, ya, begitu banyak orang-orang yang kejam telah menghilangkan nyawa orang karena iman yang berbeda. Tetapi sebagai pengikut Yesus, itulah yang harus kita lewati dan jalankan. Semoga kita kuat bila kita menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Tidak hanya mencari keuntungan dan keenakan pribadi, tapi betul berani berkorban, menyatakan kebenaran, memegang konsep itu dalam langkah-langkah kita, dan kita terus belajar agar kita tidak terjerumus ke dalam kegelapan tadi. Peganglah salib yang menjadi kekuatan kekristenan.